Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septiani dengan NIM 194111055. Di sini saya akan menjelaskan tentang eliminasi ALPI. Yang pertama, definisi kebutuhan eliminasi ALPI. Eliminasi ALPI yang lebih dikenal dengan buang air besar ini merupakan proses terjadinya pengosongan usus sebagai akibat dari pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses yang berasal dari saluran pencernaan, kemudian dikeluarkan melalui anus. Sistem tubuh yang berperan dalam eliminasi ALPI. Yang pertama, lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara mekanik dan secara kimiawi. Lambung mensekresi HCI, mukus, enzim pepsin, dan faktor intrinsik. HCI mempengaruhi keasaman lambung dan keseimbangan asam basa. Mukus membantu melindungi mukosa lambung dari keasaman dan aktivitas enzim. Pepsin mencerna protein, walaupun tidak semua protein dicerna dalam lambung. Faktor intrinsik adalah komponen penting yang dibutuhkan dalam absorpsi vitamin B12 di usus dan untuk pembentukan formasi sel darah merah. Yang kedua yaitu usus halus. Yang pertama, duodenum, usus 12 jari. Panjangnya 6 meter dan diameternya 2,5 cm. Adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau duodenum. Pada usus 12 jari terdapat dua muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Yang kedua yaitu duodenum, usus kosong, panjangnya 2-8 meter. Adalah bagian kedua dari usus halus, terletak di antara usus 12 jari, duodenum, dan usus penyerapan ileum. Permukaan usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau pili yang memperluas permukaan usus. Yang ketiga yaitu ileum. Usus penyerapan, panjangnya 2-4 meter, adalah bagian terakhir dari usus halus. Ujung usus ini berada di katup ileosekal yang mengendalikan aliran material dari ileum ke sekum bagian pertama usus besar dan mencegah regurgitasi. Terletak setelah duodenum dan jejunum serta dilanjutkan oleh usus buntu. Yang ketiga yaitu usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna bersamaan dengan lender dan sisa-sisa sel mati dari dinding usus dibusukkan menjadi feses. Perjalanan makanan dari mulut ke usus halus berlangsung 4,5 jam, kemudian disimpan dalam kolon selama 24 jam. Dan saat itu bakteri-bakteri pengurai akan membusukannya. Fungsi utama usus besar adalah untuk menyerap air, menyimpan limbah, penyerapan beberapa vitamin seperti vitamin K, penebalan dan pengeluaran dari tinja. Usus besar memiliki panjang 1,5 meter sampai 1,8 meter dan terbagi 3 kolon. Yang pertama yaitu kolon akreden, yang kedua kolon transversal, yang ketiga descenden, yang keempat sigmoid. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses. Jika kolon descenden penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk BAB atau buang air besar. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar dan akan terjadi penyerapan air kembali.
konstipasi, dan pengerasan feses akan terjadi. Anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Yang merupakan fungsi utama anus, bagian bawah terdiri dari lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Proses eliminasi ALPI. Gerakan peristaltik dari otot-otot dinding usus besar menggerakkan tinja dari saluran pencernaan menuju ke rektum. Otot-otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf sekitarnya dapat membuat satu rangsangan untuk mengeluarkan tinja keluar dari tubuh. Jika buang air besar tidak dapat dilakukan untuk masa yang agak lama dan tinja terus mengeras, konstipasi dapat terjadi. Refleks defekasi intrinsik. Ketika feses masuk ke dalam rektum, pengembangan dinding rektum memberi satu sinyal yang menyebar melalui plexus mesentericus untuk memulai gelombang peristaltik pada kolon descendens. Refleks defekasi parasimpatis. Ketika serat saraf dalam rektum dirangsang, signal diteruskan ke spinal cord dan kemudian kembali ke kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum. Faktor yang mempengaruhi eliminasi ALPI: usia, diet, asupan cairan, aktivitas, pengobatan, gaya hidup, penyakit, nyeri, kerusakan sensor dan motor, fisiologis, prosedur diagnostik, anestesi dan pembedahan, posisi selama defekasi, yang terakhir kehamilan. Masalah-masalah yang pada kebutuhan eliminasi ALPI. Yang pertama, konstipasi. Tanda klinis: adanya feses yang keras, defekasi kurang dari 3 kali seminggu, menurunnya bising usus, adanya keluhan pada rektum, nyeri saat mengemban dan defekasi, adanya perasaan masih ada sisa feses. Kemungkinan penyebab: pola defekasi yang tidak teratur, nyeri saat defekasi karena hemoroid, menurunnya peristaltik karena stres fisiologis. Yang kedua yaitu diare. Tanda klinis: adanya pengeluaran feses cair, frekuensi lebih dari 3 kali sehari, nyeri atau kram abdomen, bising usus meningkat. Kemungkinan penyebab: proses infeksi, peningkatan peristaltik, efek pembedahan usus, efek penggunaan obat. Indikasi usus. Tanda klinis: pengeluaran feses yang tidak dikendalikan. Kemungkinan penyebab: disentrektum berlebih, kerusakan kognitif. Mekanisme eliminasi urin. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang terbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Kedudukan ginjal di belakang dari capum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumalis. 3. Melekat langsung pada dinding abdomen. Fungsi ginjal: mengeluarkan zat toksik atau racun, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, mengeluarkan sisa metabolisme ureum, kreatin, dan lain-lain.
Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindung oleh kosta ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam goncangan. Lapisan ginjal, setiap ginjal dibungkus selaput tipis kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Lapisan dalam yaitu medula substantia medullaris. Bagian paling dalam disebut pelvis. Pada bagian medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Proses pembentukan urin. Sekitar 25% plasma kecuali protein dan sel darah disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal atau filtrasi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direbosorpsi dan dikeluarkan bersama urin reabsorpsi. Mekanisme lain melalui proses sekresi, yaitu zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Produksi urin sekitar 1-2 cc sekresi. Cairan mengalir dari tubulus konvolusi distal ke dalam sistem pengumpul yang terdiri dari tubulus penghubung tubulus collecticus cortical tubulus collecticus medullaris. Tempat lengkung bersinggungan dengan arteri eferen disebut aparatus juxtaglomerulas, mengandung macula densa dan sel juxtaglomerular. Sel juxtaglomerular adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi renin. Cairan menjadi makin kental di sepanjang tubulus dan saluran untuk membentuk urin, yang kemudian dibawa ke kandung kemih melewati ureter. Yang kedua yaitu ureter, terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga yaitu vesika urinaria. Vesika urinaria sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis proses miksi. Distensi kandung kemih kurang lebih 250 cc. Refleks kontraksi dinding kandung kemih. Relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus, pengosongan kandung kemih.
Kontraksi kandung kemih dan berelaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Persarapan vesika urinaria diatur terakolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Diet dan asupan intake, respon keinginan awal untuk berkemih, gaya hidup, tingkat aktivitas, tingkat perkembangan, tenus otot, pembelahan, pengobatan, pemeriksaan diagnostik. Perubahan produksi urin. Yang pertama, retensi urin. Merupakan penumpukan urin dalam bladder dan ketidakmampuan bladder untuk mengosongkan kandung kemih. Penyebab distensi bladder adalah urin yang terdapat dalam bladder melebihi 400 ml. Normalnya adalah 250-400 ml. Inkontinensia urin adalah ketidakmampuan otot sphincter eksternal sementara atau menetap untuk mengontrol ekskresi urin atau sering miksi. Inkontinensia terdiri atas inkontinensia dorongan, inkontinensia total, stres refleks atau neurologis, fungsional atau neurologis. Euresis merupakan ketidaksanggupan menahan kemih atau mengompol yang diakibatkan tidak mampu mengkontrol sphincter. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.